Baik, kuliah kita hari ini terkait dengan reaksi. Kalau selama ini kita cerita tentang katabolisme ya. Kita bahas kemarin katabolisme karbohidrat, kemudian katabolisme lipid ya. Sudah tuntas semua ya. Nah, sekarang anabolisme ya. Jadi reaksinya itu bagaimana dari senyawa sederhana ya. Saya tanya aja lah siapa ya yang on. Adi Fitri, hadir. Mana Adi Fitri? Unmute. Adi Fitri itu udah saya. Sampahan kau udah. Adi Fitri, ya udahlah kalau nggak hidup. Di Sucipto. Halo. Iya, Pak. Oke. Tadi saya bilang hari ini kita bicara tentang anabolisme ya. Apa itu anabolisme? Kalau kemarin kan kita cerita tentang reaksi-reaksi katabolisme ya, contohnya pada karbohidrat dan katabolisme lipid. Nah, sekarang kita bicara fotosintesis itu tergolong anabolisme. Apa itu anabolisme? Lu kemudian nih. Nggak bisa. Dan Rigo. Alah. Ya udahlah Rifki aja. Rifki, apa anabolisme Ki? Enggak. Anabolisme, Pak. Yap. Proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, Pak. Proses pembentukan senyawa sederhana dari senyawa kompleks itu kalimatnya enggak bagus tuh, Ki. Proses pembentukan yang dibentuk senyawa apa? Senyawa kompleks, Pak. Tuh baru betul. Proses, ulang balik. Proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana, Pak. Ya, dilakukan oleh siapa? Yang mengkatalisisnya siapa? Dikatalisis oleh? Apa, Pak? Dikatalisis oleh? Belum lengkap. Dikatalisis oleh? Siapa yang mengkatalisis? Yang melakukan reaksi itu siapa? Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Dikatalisis oleh apa? Karbohidrat, Pak. Kamu mah dikatalisis Enzim, Pak. oleh Enzim. enzim. Iya, Ya. Iya, perlu energi atau melepaskan energi untuk membentuk senyawa kompleks? Perlu energi, Pak. Perlu energi, Pak. Perlu energi. Jadi jangan lupa 3 poin itu ya. Pertama, ya itu tadi kan, apakah pembentukan senyawa kompleks, apa proses penguraian senyawa kompleks ya. Jadi benar tadi, pembentukan senyawa kompleks ya. Jadi disusun oleh senyawa-senyawa sederhana. Yang jadi tukang siapa? Yang jadi tukang enzim gitu. Itu kan ibarat membuat bangunan besar ya. Dari batu bata, dari kerikil, dari semen, ya kan? Nah, itu yang lakukannya adalah tukang kan? Kalau bangunan. Nah, yang lakukan tukang itu itulah enzim. Perlu energi atau tidak gitu ya. Perlu energi, membutuhkan energi atau melepaskan energi? Membutuhkan energi, Pak. Iya, jadi perlu energi untuk membentuk senyawa kompleks itu kan. Ya, itu dia poinnya ya. Jadi ada energi yang kita butuhkan untuk membentuk sebuah senyawa kompleks. Yang menjadi tukang adalah si enzim tadi. Ya. Oke, temannya suruh diam itu. Kalau nggak matiin mic-nya. Ya. Baik. Fotosintesis ya, itu saya katakan tadi adalah pembentukan senyawa kompleks ya, bukan saya yang mengatakan tadi, Rifki tadi ya, dari senyawa-senyawa sederhana. Nah, apa senyawa kompleksnya ya?
Nah, dalam hal ini fotosintesis itu nanti akan membentuk sebetulnya polimer dari glukosa ya. Jadi contohnya fotosintesis lebih lanjut kan nanti membentuk pati di padi ya, pati pada singkong, pati pada kentang ya, pada ubi, pada gandum ya, pati ya. Kita tahu pati itu adalah polimer dari glukosa ya. Jadi monomernya adalah glukosa. Monomernya sendiri glukosa kita tahu tuh kompleks ya, C6H12O6 100 berapa itu tuh berat molekulnya ya. Nah, itu disusun dari apa? Senyawa sederhana. Apa senyawa sederhananya? CO2 dan H2O ya. Di dalam fotosintesis ya, nggak bisa nulis. Dalam fotosintesis itu kita sebetulnya melihat sebuah reaksi berjalan dari CO2 tambah H2O, ya, CO2 itu berapa? C12, O16 kali 2, berapa? 44 ya. H2O, H2, ya 2, O1, 16, 18 ya. Akhirnya menjadi C6H12O6, itu kan senyawa kompleks ya, ditambah O2. Yang melakukan enzim. Nah, itu yang dimaksud tadi anabolisme dikatalisis oleh enzim. Ya, contoh fotosintesis itulah terjadi pada tanaman-tanaman yang memiliki klorofil. Jadi foto dan sintesis. Foto itu sebetulnya berasal dari kata-kata foton ya. Foton itu adalah partikel cahaya ya. Jadi cahaya itu menurut Einstein dia sebetulnya adalah partikel ya yang bergerak dengan kecepatan cahaya sehingga memberikan efek seperti halnya nanti gelombang ya. Jadi gelombang cahaya jadinya. Gelombang cahaya karena si partikel tadi bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sintesis ya adalah pembentukan kan. Jadi adanya foton itu nanti akan menyebabkan ada energi yang terbentuk yang digunakan untuk mensintesis senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nah, sebetulnya tidak sekedar matahari yang dapat kita gunakan dalam reaksi fotosintesis. Dapat juga kita menggunakan lampu ya, lampu neon, lampu biasa. Yang jelas di situ ada panjang-panjang gelombang tertentu yang dibutuhkan oleh klorofil ya, sehingga dia nanti dapat tereksitasi menghasilkan energi. Energi itu yang digunakan untuk melakukan katabolisme tadi ya. Baik, jadi sinar matahari itu merupakan sumber cahaya utama di bumi ini ya. Karena tolong di-mute ya kalau ada temennya atau siapa di dalam ruangan itu. Bikin ribut soalnya. Baik, Pak. Ya. Jadi ya, sinar matahari itu sebetulnya kenapa? Ya karena dia kita peroleh dengan gratis berlimpah ya. Jadi memang ternyata sinar matahari itu tuh dapat dimanfaatkan ya nanti untuk mengubah atau menggerakkan ya kan mengubah di dalam oleh klorofil ya, dia dapat menyerap sinar matahari tersebut untuk diubah menjadi energi-energi kimia ya. Dalam hal ini adalah NADH itu nanti ya, NADPH. Coba kita lihat ya, ternyata sinar matahari yang berlimpah itu 30% memang dipantulkan kembali ke ruang angkasa, 46% diserap oleh atmosfer menjadi panas. Nah, 23% itu diserap oleh bumi dan atmosfer ya, untuk penguapan, pengendapan, angin dan sebagainya ya. Cuma kurang dari 1% yang ditangkap oleh klorofil ya.
Klorofil yang terdapat pada tumbuhan ya, tapi klorofil juga terdapat pada beberapa jasad organik lainnya. Contohnya pada mikroalga ya, mikroalga juga mengandung klorofil ya. Disebut mikro karena dia memang sangat kecil ya. Nah, dalam hal ini energi sinar matahari tadi itu akan diubah menjadi energi kimia. Ya. Sebetulnya dalam hal ini ya, nah ini ya kalau kita lihat tadi ya reaksi kata anabolisme ya, CO2 ini kan cuma beratnya 44 berat molekulnya, H2O berat molekulnya 18 ya, C6H12O6 itu nggak berapa dari 180 apa ini ya. Nah, jadi sederhana menjadi kompleks ya. Nah, di sini ada sejumlah reaksi. Jadi walaupun panahnya satu, ini sebenarnya adalah sejumlah reaksi yang lumayan panjang ya. Di mana masing-masing reaksi, tahapan reaksi tersebut ada enzim yang terlibat gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di dalam reaksi ini? Ini ada H2O ya. H2O ini yang sebetulnya nanti ya pertama memang cahaya tadi itu diserap oleh si klorofil. Nah, oleh klorofil cahaya tersebut diubah menjadi energi yang nanti dapat menghantam molekul H2O ini. Jadi sebetulnya peristiwanya adalah bagaimana nanti H2O itu nanti pecah menjadi 2H+ ditambah O2 ya. Jadi 2H+ ditambah O gitu nanti ya pecahnya ya. Nah, 2H+ inilah yang kita tahu kalau ada hal yang lepas maka dia akan harus ada yang nangkap ya. Kita tahu itu ya. Jadi H+ inilah nanti sebetulnya yang akan berpindah dari satu molekul ke molekul lain. Nah, satu di antaranya nanti dia akan menggerakkan pompa ATP ya untuk siklik, namanya reaksi siklik. Atau dia nanti bergabung dengan NADP, membentuk NADPH ya. Yang juga sebetulnya itu nanti dapat dikonversi menjadi ATP ya. Jadi itu sebetulnya ya. Jadi saya ulang, cahaya matahari itu nanti sebetulnya adalah menghantam si H2O ini, ya H2O-nya pecah. Cahaya matahari ditangkap oleh klorofil awalnya ya. Nah, klorofil itu yang kemudian dengan serangkaian reaksi ya, dia akan mampu menyebabkan si H2O ini pecah menjadi 2H+ ditambah O2. Nah, disitulah. Jadi selama ada cahaya, reaksi itu terjadi ya. 2H yang plus yang lepas itu nanti akan melewati dua reaksi ya. Ada dua kemungkinan reaksi ya. Yang pertama kita sebut nanti dengan reaksi siklik. Nah, di situ nanti akan 2H+ itu melewati pompa ATP, membentuk ATP. Dan satu lagi dinamakan jalur non siklik ya. Nah, di mana dua hal itu nanti ditangkap oleh NADP menjadi NADPH yang setara nanti dengan 3 ATP juga. Itu kira-kira ya nanti reaksinya garis besarnya seperti itu nanti ya. Bagaimana CO2 nanti menjadi glukosa itu disebut dengan reduksi. Ya, jadi ada reaksi terang nanti ya. Apa ini maksud dengan reaksi terang? Reaksi yang tergantung nanti dengan adanya cahaya ya. Jadi light itu tuh dalam bahasa Inggris tuh artinya bisa macam-macam ya, bisa artinya ringan, bisa artinya cahaya. Jadi dalam hal ini light di sini artinya bukan artinya ringan, tapi adalah cahaya. Reaksi ada cahaya atau reaksi yang tergantung kalau adanya cahaya ya. Light dependent reaction ya. Reaksi ini tergantung kalau ada cahaya. Nah, itu tadi yang saya katakan terjadi saat ada cahaya nanti ditangkap oleh klorofil sehingga nanti membentuk ATP dan NADPH. Tadi kan ini ceritanya. Bagaimana kita tahu anabolisme itu ya, reaksi anabolisme itu dia butuh tenaga di sini. Jadi di sini butuh ATP ya sebetulnya ya, supaya reaksi ini bisa jalan. Ya. Nah, energi yang dibutuhkan itu adalah seperti halnya kita ketahui ya, dalam bentuk reaksi biokimia, energi tersebut adalah ATP gitu. Ya. Jadi di sini sebetulnya butuh ATP.
ATP-nya dari mana? Kalau ada temannya, di-mute aja lah semuanya mikrofonnya ya. ATP itu dari mana untuk supaya reaksi anabolisme ini terjadi? Itu tadi yang saya katakan. Nah, dari proses pemecahan oksigen ya, yang sebetulnya itu terjadi saat nanti klorofil menangkap cahaya matahari, kemudian cahaya tersebut ya dalam bentuk foton ya, cahaya tersebut nanti foton tersebut nanti kemudian akan menghantam si H2O, H2O-nya pecah. Baik, kita bahas aja ya sesuai dengan ini supaya lebih mudah ya, sesuai dengan ilustrasi yang ada. Jadi yang jelas pada saat reaksi terang cahaya itu energi ATP dihasilkan dari mana? Solarnya artinya bukan minyak ya, tapi adalah matahari. Dari tenaga dari cahaya matahari atau cahaya lampu. Pokoknya cahaya apa aja dia yang memiliki fotonnya. Akhirnya membentuk ATP dan NADPH. Nanti kita lihatlah lebih jelas ya. Nah, yang kedua reaksi gelap atau disebut nih, light independent reaksi, dalam artian reaksi tersebut dapat terjadi tanpa adanya cahaya gitu ya. Ya, jadi reaksi ini terjadi kita nggak butuh cahaya. Ya. Ngapain itu? Ya itu adalah proses nanti bagaimana si CO2 itu tadi nanti dapat atau CO2 atau C3 fixation ini ya itu dapat nanti lebih lanjut secara bertahap ya membentuk nanti akhirnya glukosa. Nah itu reaksi tersebut diusulkan oleh Calvin sehingga itu disebut nanti dengan Calvin cycle dan reaksinya cukup complicated sehingga ya agak sulit untuk dihafalkan. Ya. Bagaimana nanti dari carbon fixation ini atau C3 fixation ini ya itu tuh dapat terjadi, dia butuh cahaya. Cahaya apa? Dia butuh energi. Malah ngomongnya balibet. Dia butuh energi. Energinya energi dari mana? Energi ATP dan NADP. Oke, saya mungkin ini agak lebih jelas ya gambar ini menggambarkan dua reaksi tadi. Jadi ini saya gambarkan di sini ini ada pembaginya ya. Yang sebelah kiri dari garis ini ya itu adalah reaksi terang cahaya. Yang sebelah kanan dari garis yang saya tunjukkan ini itu adalah reaksi tidak harus ada cahaya. Kita sebut aja dengan Calvin cycle atau kayak tadi ya light independent reaction. Jadi gini, ini cahaya matahari boleh, cahaya apa namanya? Cahaya lampu boleh ya. Klorofil itu memiliki memiliki sel-sel ya dengan adanya si cahaya tadi, cahaya tersebut bergerak ya. Kan menurut Einstein cahaya tersebut sebetulnya terdiri dari foton. Foton itu adalah partikel-partikel yang sangat kecil ya. Yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Kecepatan itu sangat tinggi ya, 300.000 km kan per detik ya, per detik. Kamu bayangin aja sebuah benda dengan kecepatan 300.000 km per detik ya. Itu kalau nabrak sesuatu, pasti yang ditabraknya akan terpental ya. Nah, kamu lihat aja lah, oplet aja nabrak motor, oplet kecepatan 60 nabrak motor, motornya kepental loh. Apalagi kalau 300.000 kilo. Detik kan kalau nggak salah ya. Nah, kayak apalah terpentalnya. Sama, jadi cahaya tadi, itu namanya foton ya. Jadi foton itu partikel-partikel ya bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, kecepatan cahaya tadi. Ya. Dia akan diserap oleh si klorofil ya, dan kloroplas ya. Akhirnya dia dapat menyebabkan H2O itu menjadi split, terbelah ya, terpecah menjadi 2H+ dan O2. Ya enggak? Ya, jadi H2O itu akan pecah menjadi
2H+ dan O2. O2-nya ini yang saat reaksi terang itu tadi terjadi, itu dilepaskan. Jadi kamu di bawah pohon gitu pada saat siang hari kamu akan merasa udaranya segar karena waktu itu pohon itu mengeluarkan O2. O2-nya dari mana? Dari H2O tadi yang telah mengalami pecah ya. Gara-gara apa? Ditabrak tadi oleh foton yang kecepatannya tadi sama dengan kecepatan cahaya. Baik, O2-nya dilepaskan ya. Nah, itulah yang kita rasakan saat siang hari bernaung di bawah pohon rindang. 2H+-nya terus gimana? 2H+ ini nanti dia akan melewati dua reaksi. Pertama kita sebut dengan reaksi siklik. Nanti kita lihat ya reaksi siklik itu kayak apa. Yang kedua, reaksi non-siklik. Ya. Reaksi siklik itu akan menghasilkan ATP. Ya, karena 2H+ itu nanti melewati sebuah rangkaian reaksi ya, salah satu dari molekul yang dilewatin oleh si 2H+ tadi itu memiliki pompa ATP sehingga bersama dengan cerita kita sebelumnya ya 2H+ ya melewati pompa ATP-nya akan berputar ya akan menyebabkan proses pembentukan ATP dari ADP dengan P ya. Tuh. Kemudian 2H+ ini juga lebih lanjut akan melewati reaksi non-siklik. Di reaksi non-siklik itu 2H+ itu melewati serangkaian molekul juga ya berpindah-pindah tapi kebetulan memang tidak ada pompa ATP-nya ya dia cuma lewat doang sampai nanti akhirnya dia dilepaskan dari sistem tersebut. Nah, harus ada yang nangkep. Siapa yang nangkep? NADP ya. NADP ini yang nangkep. Dengan adanya H+, NADP menjadi NADPH. NADPH ini yang nanti akan dimanfaatkan oleh. Jadi gini, kalau pada sel selain daripada tanaman kita kenal NADH kemarin ya. Nah, NADH tersebut ya melalui proses sistem transfer elektron di dalam rantai respirasi ya itu kan akhirnya menghasilkan 3 ATP ya enggak? Ingat kan? Yang kemarin ya kalau FADH2 itu akan menghasilkan 2 ATP ya karena dia melewati kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4 kalau FADH ya. Kompleks 2 tak ada pompanya, yang ada di pompanya itu 3 dan 4. Hanya FADH2 setara dengan mampu menghasilkan 2 ATP. Sementara kalau NADH dia melewati kompleks 1, kompleks 3, kompleks 4 di mana di kompleks 1, 3, dan 4 tersebut ada pompa ATP ya sehingga menghasilkan 3 ATP NADH. Nah, pada tanaman namanya itu NADPH ya. Itu aja bedanya ya. Jadi dapat dikonversi juga menjadi ATP. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana ATP itu digunakan ya di dalam Calvin cycle ini dan NADPH juga digunakan dalam Calvin cycle. Apa produknya tadi? Calvin cycle ini membutuhkan bahan baku berupa CO2, jadi CO2 masuk, ya. Nanti kemudian CO2 ini ya dengan serangkaian reaksi yang nanti kita jelaskan, akhirnya nanti terakhir membentuk C6H12O6. Paham ya? Jadi dengan kata lain, selama ada cahaya, itu akan terbentuklah ATP dan NADPH. Untuk apa ATP dan NADPH ini? Inilah yang dibutuhkan tadi untuk menjalankan reaksi anabolisme, yaitu bagaimana CO2 ini dari senyawa sederhana nanti akan lebih lanjut ya diproses membentuk senyawa kompleks C6H12O6. Ya. Proses tersebut dikatalisis oleh sejumlah enzim. Itu kira-kira yang dimaksud dengan fotosintesis. Jadi ini ya reaksi terang cahaya tadi itu terjadi di dalam membran tilakoid namanya tanaman tersebut. Nah, tadi kita katakan dalam reaksi terang cahaya ini ya itu terjadi proses pemecahan H2O ya menjadi O2 dan 2H+. 2H+ tersebut nanti melewati aliran siklik namanya dan aliran non siklik. Aliran siklik nanti
melewati pompa ATP menghasilkan ATP, sedangkan non siklik itu nanti akan ujung-ujungnya membentuk NADPH ya. Nah, ini kira-kira yang dimaksud dengan reaksi terang ya. Jadi di sini ya, foto sistem 2 namanya ya. H dikali V ini adalah tetapan Planck ya. H ini tetapan Planck dikali frekuensi. Jadi ada sumber cahaya dengan frekuensi tertentu ya. Itu nanti akan ditangkap oleh sistem fotosistem yang ada pada klorofil ya. Jadi ini sebetulnya H dikali V ini sebetulnya melambangkan adanya energi cahaya ya, yang ditangkap oleh fotosistem 2 ya. Jadi V-nya ini adalah 680 ya, panjang gelombangnya 680 gitu ya. Jadi fotosistem 2 ini adalah sebuah molekul ya, yang dia tuh peka terhadap cahaya. Kita tahu cahaya itu adalah sebuah spektrum ya, dengan panjang gelombang yang bervariasi. Ya. Salah satu yang dimanfaatkan oleh klorofil itu adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang sebesar 680. Ya, di sini dia peka, dia mampu menangkap cahaya yang memiliki panjang gelombang 680. Untuk apa itu digunakan dia? Itu tadi ya, diantaranya untuk memecahkan H2O supaya menjadi 2H+ ya dan O2 gitu. Nah, 2H+-nya inilah yang kemudian nanti ya berjalan dari sebuah molekul satu ke molekul lain. Ini tanda tanya ini sebetulnya ada molekul namun belum teridentifikasikan pada saat gambar ini ya, diagram ini dibuat di buku ini bukunya Pak Muhammad Wiradi Kusuma ya, dosen ITB. Nah itu ya, jadi ada energi ya yang kemudian 2H+ tadi ya ditransfer dari satu molekul satu ke molekul berikutnya. Nah, saat di sini kemudian 2H+ tersebut semacam ditendang karena ada energi di sini ya yang menghantam dia supaya 2H+ tersebut bergerak ya, ibarat bola biliar dihantam oleh foton tadi, dia bergerak menuju lebih tinggi lagi tingkat energinya. Nah, ditangkap oleh C550. Ya, ini adalah sel peka cahaya ya, peka terhadap panjang gelombang 550 gitu. Nah, kemudian si 2H+ tersebut berpindah ke molekul yang bernama sitokrom B3, berpindah lagi ke plastoquinon ya. Nah, dari plastoquinon ke sitokrom F ini, di sini dia melewati sebuah pompa ATP 2H+ tadi ya. Bersama dengan proses respirasi yang pernah kita bahas ya. 2H+ tersebut melewati pompa ATP, menggerakkan pompa tadi sehingga si ADP dengan P itu dalam tanda petik ya digencet ya, akhirnya menjadi ATP. Ya. Nah, jadi di sini terjadinya tuh dari saat 2H+ berpindah dari plastoquinon menuju ke sitokrom F. Ya. Nah, tentu satu ATP di sini. Nah, kemudian 2H+ tadi lebih lanjut ya menuju ke senyawa atau kompleks berikutnya. Nah, sampai di fotosistem 1 ini dia kembali dalam tanda petik ditendang lagi ya supaya berpindah ke P430 namanya ya. Ini kompleks protein juga ya. Nah, disinilah kemudian nanti ya dia memiliki dua pilihan. Dia yang saya maksud itu siapa? 2H+. Jadi dua pilihannya apa? Pilihan pertama dia balik lagi melalui sitokrom B6 menuju sitokrom B3 ini. Nah, kalau balik lagi kemari itu namanya adalah siklik kan, karena dia balik lagi ke semula seperti siklus kan. Ya. Ya, jadi melewati sini ya, bisa balik lagi kemari, lewat sini lagi, baru ke sini lagi ya. Atau dia tidak siklik ke sitokrom B6 dan sitokrom B3 tapi dia keluar dari siklus itu tadi, yaitu menuju ke suatu senyawa FRS ini ferro reducing substances ya. Jadi belum dapat
diidentifikasikan dengan detail ini senyawa apa gitu, tapi dia mempunyai gugus ferro ya, besi di dalamnya. Kemudian ke senyawa berikutnya, nah terakhir 2H+ tersebut, dia yang saya maksud itu 2H+ loh ya. Kemudian terakhir 2H+ tersebut akhirnya ditangkap oleh NADP, ya, sehingga ini menjadi NADPH. Dan kemudian lebih lanjut ya seperti halnya kemarin pada saat siklus transfer elektron itu ya. Kemudian dia nanti butuh setengah O2 supaya nanti menjadi itu ya. Dan itu tuh menghasilkan energi gitu. Jadi jalur di mana dia tidak balik lagi ke semula ya, itu non siklik. Yang siklik adalah yang balik lagi ke B6 dan sitokrom B3 ini. Baik, kesimpulannya apa dari diagram ini? Kesimpulannya bahwa satu, adanya foton tadi menyebabkan H2O itu akan split menjadi O2 ditambah 2H+. O2-nya dilepaskan ke lingkungan. Ya. 2H+-nya terus kenapa? 2H+ tersebut nanti yang akan berpindah dari satu molekul ke molekul lain. Melewati jalur apa? Melewati jalur siklik. Kalau dia melewati jalur siklik, ya kan? Jadi ini poin kedua ya. Tadi pertama ada H2O split menjadi 2H+ dan O2. Poin kedua adalah bahwa 2H+ tersebut berjalan ya. Kalau dia melewati jalur siklik, maka dia menghasilkan ATP. Kalau dia melewati, dia itu 2H+ ya. Kalau dia melewati jalur non siklik, dia akan menghasilkan NADPH. Oke, itu kira-kira poin dari reaksi terang tadi. Saya ulang sekali lagi, ada 3 poin yang perlu kamu ingat. 1, foton ya dari cahaya itu ditangkap oleh klorofil, yang kemudian foton tersebut akan menyebabkan H2O split menjadi 2H+. Split itu artinya terbelah ya, atau pecah ya, menjadi 2H+ ditambah O2. Oke, O2 dilepasin, selesai satu poin. Poin kedua, si 2H+-nya itu akan melewati jalur siklik ya, seperti ini tadi ya. Saat melewati jalur siklik itu dia menghasilkan ATP. Ya. Poin ketiga, kalau dia tidak melewati jalur siklik, dia melewati jalur non siklik. Menghasilkan apa? Dia akan 2H+ tadi ujung-ujungnya nanti akan ketemu NADP sehingga membentuk NADPH ditambah H+. Ya. Jadi produk dari reaksi terang itu adalah oksigen, NADPH, dan ATP. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada. Paham ya? Good. Ini saya lewat aja ya. Karena semua cerita tadi sudah terangkum sebenarnya di dalam gambar tadi ya. Jadi elektron transfer ini ya, itu nanti enzimnya namanya ATP sintase ya, untuk membentuk ATP. Nah, kita lompat aja langsung ya ke jalur Calvin ya. Dalam hal ini adalah bagaimana nanti CO2 itu ya oleh enzim-enzim yang ada dan juga tadi energi ya yang kita peroleh, yang kita panen saat ada cahaya tadi, ya itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk lebih lanjut melakukan reaksi anabolisme tadi. Ya. Jadi ini tidak butuh cahaya, ya. Jalur Calvin tidak butuh cahaya, tapi dia butuh energi. Energinya dari mana? Ini dia nih ATP tadi, dan ini tadi NADPH. Ya. Ini tolong perbaiki ya. Ini menjadi NADP saja nih, ya. NADPH. Ini kan kalau kamu lihat ini salah ketik ini ya. Jadi ini sebetulnya NADP saja, tidak NADPH. Ya. Jadi kalau kalian lihat ini ada ATP tadi yang dihasilkan pada saat terang cahaya tadi, dan ini ada NADPH, ya, yang akan dimanfaatkan lebih lanjut. Dan kemudian apa yang dibutuhkan lagi tadi? CO2 kan. Jadi jangan kita kira H2O tersebut itu bereaksi dengan CO2, bukan.
H2O tadi itu digunakan untuk panen energi gitu ya. Dengan cara apa? H2O-nya dipecah tadi itu ya. 2 plus dan O2 tadi. Paham ya? Jadi di sini yang menjadi anak mudanya ya, yang menjadi apa namanya tuh hero-nya itu adalah CO2. Gimana reaksinya? Nah, CO2 ini nanti dengan ribulosa 1,5 difosfat akan menjadi 3 fosfogliserat namanya ya, oleh enzim namanya karboksilase. Ya. Nah, 3 fosfogliserat ini kemudian memanfaatkan ATP, ini sebetulnya ada lagi nih ADP produknya ya. ATP menjadi ADP. P-nya nempel di 3 fosfogliserat. Sehingga dengan demikian menjadi 2 fosfogliserat atau di fosfogliserat. Ya. Tuh. Nah, barulah kemudian, jadi kalian lihat ya bagaimana ATP tadi digunakan ya. Dari sini ya ATP menjadi ADP ya untuk membentuk senyawa yang bernama 1,3 difosfogliserat gitu ya. Tuh ya. Lebih lanjut 1,3 difosfogliserat ini nanti akan menjadi nama senyawanya gliseraldehid 3-fosfat. Nah, di sini butuh energi. Energinya dari mana? Pemecahan NADPH menjadi NADP gitu ya. Nah, kemudian setelah terbentuk senyawa ini ada 2 jalur ya, lewat gliseraldehid akhirnya menjadi lewat ke sini atau lewat sini ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Ini balik lagi ke sono. Atau kalau tidak fruktos. Nah, ini terbentuknya ini seperti pada hampir mirip-mirip sedikit dengan glikolisis ya, fruktosa 1,5 difosfat ya. Tapi kebalikan ini sekarang. Fruktosa memiliki 2 fosfat ini artinya menjadi fruktosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat ya. Fruktosa 6 fosfat ini oleh isomerase menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat inilah yang sudah menjadi senyawa kompleks tadi ya. Lebih lanjut, glukosanya nanti bergabung dengan glukosa-glukosa yang lain, ya, membentuk UDP glukosa dan terakhir nanti menjadi polisakarida gitu. Ya, polisakarida ini adalah polimer dari glukosa itu tadi. Nah, itulah dalam bentuk apa? Dalam bentuk pati ubi, pati singkong, pati jagung, pati beras, pati sagu, ya, gandum dan sebagainya itu, ya, itu kira-kira ya. Ini balik lagi ke sana. Nah, ATP juga dibutuhkan pada saat nanti ribulosa 5 fosfat menjadi ribulosa 1,5 di fosfat. Jadi ini ATP menjadi ADP, fosfatnya menempel di C1, C1 dan C5 dari ribulosa itu tadi. Seperti itu kira-kira. Harus dihafalin. Kayaknya susah hafalinnya ya, jadi tidak harus dihafalin. Kalau gitu gimana caranya? Nah, ini yang mungkin kalian harus hafal ya. Karena ini sebetulnya adalah ringkasan dari cerita kita yang panjang lebar tadi ya. Apa yang terjadi di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini ada gambar sederhana. Ada gambar sederhana ya. Kedengaran suaranya? Agak berisik nih karena saya di kantor. Ya, jadi kita lihat ceritanya justru gambar kayak gini ini ceritanya dari dalam ya. Bahwa ini adalah pada klorofil ada fotosistem 1, tadi kita lihat ya, dan ada fotosistem 2. H kali V, H itu tetapan Planck, V itu adalah frekuensi panjang, frekuensi itu seperpanjang gelombang ya. Jadi kalau panjang gelombangnya 620, frekuensinya 1/620. H itu adalah sebuah konstanta, lupa saya nilainya berapa, cari aja nanti ya di Google. Berapa nilai tetapan Planck. Ya, jadi itu menunjukkan besarannya energi. Jadi energi dari cahaya ya, itu ditangkap oleh fotosistem 1 dan 2. Ya. Tapi kalau cerita tadi kita mulai dari fotosistem 2 ya. Di mana fotosistem 1 dan 2 itu tadi ya yang ada pada klorofil itu akan
itu akan menyebabkan H2O split menjadi O2 dan 2H+. Kan gitu tadi ceritanya. 2H+ tadi itu akan melewati jalur siklik. Ya kan? Jalur siklik itu 2 kali kan tadi terlewati kan? Ya, makanya ada 2 ATP di sini ya. Jalur siklik itu ini. Kita ulang lagi gambar tadi ya. Oke, nih ya. Kan tadi kita cerita ya, HV tadi ya ditangkap oleh fotosistem 2 ya, menyebabkan ini nanti split ya. O2-nya dilepasin, 2H+-nya ke sini tadi masuk ya kan ke sistem, ke jalur siklik. Saat lewat pertama dia menghasilkan 1 ATP kan, jalan ya. Nah tentu dia balik lagi kemari, berarti kan 2 ATP dihasilkan. Paham ya? Ya, saya ulang ya. Tadi ya 2H+ ya yang berasal dari H2O ini, O2-nya dilepas ya. Lewati kompleks P680, kemudian C550 ini, kemudian berjalan dari satu molekul ke molekul lain, 1 ATP. Oke? Terus dia siklik kan, balik lagi. 2 ATP, iya kan? Nah, nggak balik lagi lah. Udah 2 kali lewat pun, ya. Baru kemudian lewat sini. NADPH. Ya. Jadi, reaksi terang itu menghasilkan 2 ATP, 1 NADPH, dan melepaskan O2, gitu tadi. Ya. Sehingga pada waktu tanpa cahaya, ya, pada saat tanpa cahaya, reaksi tanpa cahaya, itu kita lihat ya H2O tadi pecah, 2H+-nya lepas ya tadi O2 dilepaskan, 2H+ melewati kompleks-kompleks tadi menghasilkan 1 ATP, 2 ATP kan. Ini kan kamu lihat nih, 1 ATP, 2 ATP dan 1 NADPH. Nah, kita tadi lihat ATP pertama digunakan untuk mengubah ribosa 5-fosfat menjadi ribosa 1,5 di fosfat ya kan, karena ATP jadi ADP, B-nya ditangkap di C nomor 1. Semula ribosa ini memiliki fosfat di C nomor 5 kan. Nah sekarang ribosanya memiliki fosfat di C nomor 5 dan di C nomor 1. Makanya namanya 1,5 di fosfat. Ribosa 1,5 di fosfat ini nanti ya bergabung dengan CO2 yang dimasuk melalui itu ya mulut daun itu ya. CO2 ditangkap ya kan. Sehingga ribosa 1,5 di fosfat menjadi namanya 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat ini mengikat fosfat dari ATP, ya kan? Ya, apa namanya tadi itu? Ya. Ini 1,3 di fosfogliserat jadinya. Ya. Jadi di sini nih sebetulnya ya kalau kalian ngeprint ya, ini ada senyawa namanya 1,3 di fosfogliserat. Artinya semula gliserat ini memiliki fosfat di C nomor 3, sekarang memiliki fosfat tambahan lagi dari ATP tadi ya. ATP kan jadi ADP, ada fosfat lepas di C nomor 1. Makanya namanya nanti di sini ini ada senyawa 1,3 di fosfogliserat. Nah, kemudian ini dibantu dengan adanya energi dari NADPH ini ya, sehingga dia menjadi namanya gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat ini kemudian nanti menjadi ribosa 5-fosfat dan karena produk berupa senyawa kompleks glukosa C6H12O6. Lanjut nanti glukosa menjadi UDP dan akhirnya menjadi polisakarida kan gitu cerita. Ini jadi kira-kira kalau ditanya coba gambarkan reaksi terang dan gelap dari fotosintesis. Gambarnya pasti ribet ya. Nah, daripada membuat gambar ribet yang sulit itu tadi, gambarkan ini aja sebetulnya sudah menggambarkan secara keseluruhan itu reaksi itu tersebut tadi ya. Itu kira-kira ya. Jadi demikian reaksi fotosintesis itu tadi ya. Di sini Calvin cycle itu adalah sebetulnya yang terjadi di dalam ini adalah sebenarnya adalah C3. Kita lihat nanti ya bagaimana C3 itu nanti menjadi C6H12O6 ya.
fruktosa, kemudian fruktosa balik lagi menjadi glukosa. Nah, kita lihat ya nanti ya, ada sejumlah tanaman ya. Di mana tanaman tersebut dia kita tahu ada CO2 masuk melalui stomata. Stomata itu mulut daun ya. Jadi CO2 tersebut bisa masuk ke dalam sistem itu melalui stomata. Stomata itu mulut daun yang bisa membuka menutup. Nah, kalau tanaman tersebut tumbuh pada daerah yang panas, padang pasir, daerah yang kering, ya, yang kemudian cahaya matahari memang sangat berlimpah, ya, itu nggak mungkin stomatanya mangap terus. Lama-lama kering dia. Ya, jadi stomatanya pada daerah-daerah yang panas, kering, ya, itu stomatanya pada saat siang hari tutup, gitu. Ya. Nah, dalam hal ini yang terbentuk adalah senyawa 2C, bukan 3C, gitu pengikatannya. Ya. Dengan demikian kita juga mengenal ada nanti tanaman yang C4, ada tanaman nanti CAM. C4 itu ya itu dua tanaman ini ya itu adalah bagaimana mau nggak mau ya karena kondisi lingkungan itu melakukan semacam adaptasi ya jadi ini sebetulnya ini ada gambar di sini kalian lihat di print out aja ya. Nggak tahu nih kenapa pada waktu di Zoom aplikasi Zoom jadi kayak gini. Ini jalur head slack ya pada tanaman yang sebetulnya cirinya itu tadi memiliki daunnya itu kayak bentuk pita. Jadi proses penangkapan CO2 itu ya itu melewati ini sayang nih nggak bisa saya jelasin ya karena di layar ini gelap aja dia ya. Seperti inilah kira-kira ya. Nah, CO2. Jadi ini daun berbentuk pita itu kalian lihat tuh kayak tebu padi gitu ya. Itu kan tumbuh lalang ya, itu tumbuh daerah yang boleh dikatakan cahaya mataharinya tinggi ya. Banyak ya. Nah, itu proses penangkapan CO2-nya itu melewati dua tahap ya. CO2 itu dan adanya H2O ya menjadi asam karbonat ya. Asam karbonatnya menjadi nanti oksaloasetat ya. Ini terjadi di dalam sel yang namanya mesofil ya. Nah, kemudian setelah menjadi malat ini baru dipindahkan ke dalam sel seludang berkas pembuluh ya. Malat inilah yang kemudian nanti malat ini pecah menjadi ini C4 nih ya. Ini C4 nih ya. Jadi CO2 menjadi karbonat ya, kemudian ini menjadi C4, makanya dinamakan daun C4 karena yang sebetulnya yang masuk ke dalam seludang berkas pembuluh itu dalam bentuk C4. Setelah itu C4-nya baru kemudian pecah ya menjadi pirufat C3 dan CO2 ya. C3 dengan CO2 ya, C3 dengan CO2 kan C4 kan. Barulah CO2-nya ini masuk dalam daur Calvin. Jadi dalam hal ini ya itu masuknya CO2 itu ya bukan karena dia mangap tapi karena ada di sini CO2 dengan H2O membentuk asam karbonat. Nah, tanaman-tanaman dalam air tuh melakukan proses seperti ini juga ya. Ya, jadi CO2 yang ada itu dalam bentuk nanti asam karbonat ya. Menjadi malat ya. Tempatnya kemudian setelah sampai di dalam berubah menjadi C3 ditambah CO2. CO2-nya lah masuk nanti dalam daur Calvin yang tadi sehingga nanti menjadi heksosa atau C6H12O6 tadi. Yang kemudian nanti akhirnya menjadi polisakarida. Nah, kemudian itu tadi
yang C4. Kemudian adaptasi dia ya, misalnya itu tadi saya katakan di dalam air kan gimana menangkap CO2-nya. Yang ada dalam bentuk karbonat ya. Kemudian ada lagi tanaman CAM namanya ya. Itu singkatan dari ini, crassulacean acid metabolism. Ya, jadi dia berbentuk asam dulu juga ya. Itu pada tanaman yang berada di daerah yang panas, kering ya. Nah, ini daunnya bentuk jarum nanti nih, ya. Contohnya pada tanaman kaktus, ya kan, atau tanaman-tanaman yang ada pada daerah-daerah itu dingin itu ya. Nah, stomatanya tertutup selama siang hari. Stomata terbuka pada saat malam hari, gitu ya. Jadi Calvin cycle itu butuh CO2 kan. Nah, itu dia ya pada malam hari. Ini kira-kira mekanismenya ya. Pada malam hari stomatanya terbuka, maka dia nanti menangkap CO2 ya. CO2-nya dengan PEP, polyenol pirufat menjadi malat, malat masuk ke dalam vakuola ya. Kemudian nanti ya reaksi adanya ATP pada siang hari ya, nanti menjadi glukosa. Baik, mungkin itu materi kita. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, ada. Berapa orang nih? 31 ya. Jadi tadi ketua kelas mana ketua kelas? Nah, saya, Pak. Ya. Jadi nanti